menjelaskan teknik pembelajaran keterampilan mufradat. Yang pertama yaitu pengertian dari mufradat. Menurut Ahmad Zanan Asifuddin, pembelajaran kosakata atau al-mufradat yaitu proses penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau pembendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari definisi yang diberikan oleh Zanan Asifuddin memberikan gambaran kepada kita bahwa mufradat merupakan tahap paling dasar karena ranah pembahasannya hanyalah kata dan tentunya fungsi umumnya adalah untuk menambah pembendaharaan kata untuk kemudian digabung menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Baik cara memperolehnya adalah dengan mendengar atau membaca kosakata. Merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang pada pengembangannya akan membentuk suatu kalimat atau bahasa dari uraian tersebut. Maka, jelaslah bahwa mufradat berbeda dengan morfem atau mufradat adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas atau sementara atau morfem adalah suatu bahasa yang terkecil yang tidak bisa dibagi atas pembagian yang lebih kecil yang maknanya relatif stabil. Lalu, di sini ada tujuan pembelajaran mufradat. Setelah kita mengenal apa itu mufradat, maka kira-kira apa tujuan kita mempelajarinya? Di sini berikut tujuan dari mempelajari mufradat. Yang pertama, menambah pembendaharaan kosakata baru dengan mempelajari mufradat. Paling tidak kita mempunyai gabungan tabungan pembendaharaan baru yang tidak kita keluarkan ketika kita butuh untuk menyusun sebuah kalimat yang sempurna. Lalu di sini ada yang kedua, melatih melafalkan dengan baik dan benar. Dengan belajar kosakata, kita akan tahu cara melafalkan secara baik dan benar dari segi makhrajul huruf yang panjang pendeknya sekiranya dapat dimengerti oleh yang mendengarkannya. Lalu yang ketiga, memahami kosakata baru baik secara denotasi maupun konotasi. Jauh dari itu, kita dapat memahami arti yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui, baik arti secara denotasi atau konotasinya. Sehingga kita tidak tertipu dengan adanya satu katanya ada banyak arti atau sebaliknya. Yang keempat, yaitu mampu merangkai menjadi suatu bahasa lisan ataupun tulisan pada taraf yang lebih matang lagi. Adalah kita mampu mengaplikasikannya dalam sebuah bahasa lisan ataupun tulisan dengan pemilihan kata yang tepat dan tersusun sehingga tercipta bahasa yang mudah dipahami dan tulisannya mudah dimengerti. Jadi, pembelajaran mufradat merupakan proses penyampaian bahan pembelajaran berupa kata atas pembendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab untuk memudahkan siswanya memahami mufradat yang akan disampaikan oleh pendidiknya. Lalu di sini ada prinsip-prinsip mufradat. Seorang pakar, Faisal Hendra, menyebutkan beberapa prinsip dalam pemilihan pembelajaran mufradat. Yang pertama, frekuensi, yaitu frekuensi penggunaan kata yang tinggi dan sering itulah yang harus menjadi pilihan. Yang kedua, ada reg, yaitu mengutamakan kata-kata yang banyak digunakan negara Arab maupun negara-negara non-Arab, atau di suatu negara tertentu yang mana kata-kata itu lebih sering digunakan juga. Yang ketiga itu ada availability,
mengutamakan kata-kata atau kosakata yang mudah dipelajari dan digunakan dalam berbagai media dan wacananya. Lalu ada familiar, yakni mendahulukan kata-kata yang sudah dikenal dan cukup familiar untuk didengar, seperti penggunaan kata samsa lebih sering digunakan daripada kata zaka'ah, padahal keduanya sama maknanya kan, tidak ada yang berbeda. Lalu di sini ada converge, yaitu kemampuan daya cukup satu kata untuk memiliki beberapa arti sehingga menjadi luas cakupannya. Misal kata ya betul, lebih luas dari cakupannya manzili. Lalu di sini ada signifier, yaitu mengutamakan kata-kata yang sering memiliki arti yang signifikan untuk menghindari kata-kata umum yang banyak ditinggalkan atau kurang lagi digunakan. Yang terakhir itu ada Arabis, yaitu mengutamakan kata-kata Arab dari kata-kata serapan yang diarabisasi dari bahasa lain. Misal kata al-hataf, al-mazayah, al-tifiz. Secara berurutan ini merupakan untuk pembinaan dari kata al-tifizun. Lalu di sini yang terakhir itu di sini ada metode dari Effendi menjelaskan lebih rinci tentang tahapan dan teknik pembelajaran mufradat atau pengalaman siswa dalam mengenal dan memperoleh makna kata sebagai berikut: mendengar kata, mengucap kata, mendapatkan makna kata, membaca kata, menulis kata, dan membuat kalimat. Setelah kita diperkenalkan dengan tahap-tahapan di atas, maka kita akan memperkenalkan dengan strategi atau metode yang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Baik, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.